Shalom. Ada yang sudah lengkap 10 hari total datang loh, saya lihat. Siapakah dia? Ada yang full 10 hari? Maria. Siapa lagi? Lulu. Pak Yusak. Ibu Lisya. Mantap. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan sangat tahu kerinduan kita. Tuhan sangat tahu apa yang kita lakukan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan, segala sesuatu tidak pernah sia-sia. Amin. Siap untuk bertemu dengan lawatan Allah malam ini? Hari terakhir. Siapkan hati kita. Yang ada di rumah, yang mengikuti online, Tuhan ada di tempatmu. Tuhan ada di tempat ini, kita akan sembah Dia. Saya percaya semua yang ada di sini ada orang yang rindu untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik. Teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menanti Engkau Tuhan. Tuhanku rindu. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku rindu Tuhan. Jiwaku menanti. Oh Yesus. Bawaku mendekat. Amin Yesus. Kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Dengan iman, katakan Tuhan, aku rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhanku rindu. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Oh jiwaku menanti. Jiwaku menanti. Haleluya Yesus. Bawaku mendekat kepadamu dan kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa.
kami menyembah Yesus Tuhan. Yesus salah kami, kami tinggikan, kami agungkan. Yesus saja kami, Yesus salah kami. Oh haleluya, oh haleluya. Allah yang kudus, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih, aku nanti bawakanku Tuhan. Kami dinantikan Yesus Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Yesus kami sembah adalah Allah yang kudus. Mampukan kami untuk menyembah Engkau di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Kami sadar betul Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap kami. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Yang rindu akan lawatan Engkau. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami datang di hadapan Engkau.
Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi pada sore hari ini. Berapapun yang datang pada saat ini, Engkau melihat hati mereka. Yang saat ini ada di kebaktian Zoom, Tuhan melihat Engkau. Tuhan melihat kerinduan kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ajak untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan rayakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Berapapun yang saat ini ada, Tuhan lihat kerinduan kita. Tuhan lihat hati saudara dan saya. Tuhan lihat. Dan Dia kagum dengan kehadiran saudara dan saya di tempat ini. Amin. Mau rayakan kemenangan? Mau mendapatkan lawatan Tuhan? Amin. Mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan? Oh, aku mau bersorak Tuhan bagi Engkau. Indahnya Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Alangkah indahnya yang jalan bersama Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk benar. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kurang semangat, kurang semangat. 10 hari kemarin kita mendapatkan kebenaran firman yang luar biasa. Lebih semangat lagi ya, oke? Lebih semangat lagi. Alangkah indahnya di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk benar. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mana suaranya? Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan dengan iman, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar
hal yang gampang untuk saudara hadir di tempat ini. Betul? Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Anak remaja, selagi engkau ada kesempatan, waktu ini terindah. Tuhan lihat kerinduan kamu. Tuhan lihat cinta kasih kamu kepada Tuhan. Jangan kesempatan yang indah ini engkau abaikan begitu saja. Ada kuasa ketika kita ada di tempat ini. Karena Tuhan sudah melengkapi engkau. Setiap kita dilengkapi dengan kemenangan demi kemenangan. Kita belajar menyembah Tuhan ya. Saya tidak memaksa saudara untuk menyembah Tuhan. Mungkin saudara hanya bisa mengatakan haleluya. Mungkin setiap kita hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi kalau engkau keluar dari hati kamu yang paling dalam, itu penyembahan. Mau belajar? Mau belajar menyembah Tuhan? Amin. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Yesus Tuhan. Kau Raja kami. Yesus. Haleluya. Segala karya-Mu ajaib. Segala jalan-Mu sempurna. Haleluya. Kau Allah yang setia. Agung Engkau. Yesus, Yesus. Yesus, Tuhan tersenyum. Ketika saudara memanggil, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus menangis, dia tersenyum. Dia bangga. Dia senang. Anakku Engkau. Aku suka dengan Engkau. Yesus, Engkau melihat Tuhan setiap yang ada di tempat ini. Kami yang menyembah Engkau Tuhan tahu. Kami yang menangis
menangis, Tuhan tahu. Kami yang butuh pertolongan, Tuhan tahu. Yesus ada di depanmu saat ini. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi di tempat ini pada malam hari ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Oh Yesus. Rasa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat tangan kita, katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku Aku akan melawan setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Kuasa-Mu tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sedap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Sedap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini. Kami percaya sungguh Tuhan. Rasa Engkau ada di tempat ini. sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di Terima kasih
sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan lembut katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. amin Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya oh Yesus. Yesus. Sore ini Haleluya Tuhan, Tuhan. di hari terakhir kami melakukan doa Pentakosta ini Tuhan. Yesus. Kami mengenang akan karya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan kami merindukan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah gereja. Karena kami percaya bahwa kisah pekerjaan Roh Kudus belum selesai. Sampai saat ini Engkau masih terus berkarya di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah umatmu. Itu sebabnya kami rindu Tuhan, karyamu terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindu setiap kami mengalami lawatan kuasa-Mu. Kami semua melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, mungkin ini dalam hitungan peringatan Pentakosta ini hari terakhir. Tetapi kami mau Roh-Mu terus bekerja melawat gereja-Mu, melawat umat-Mu, untuk mengobarkan terus semangat kami Tuhan di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Waktu yang singkat Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan mengobarkan roh setiap kami. Supaya kami sungguh-sungguh antusias, bergairah bagi Tuhan. Dengar seru doa kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur selama kurang lebih 10 hari kita buat doa Pentakosta ini, saya melihat antusias Bapak Ibu Saudara, kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk hadir mengikuti doa Pentakosta. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya bilang, saya ambil komitmen sama Tuhan setiap momen doa Pentakosta atau doa awal tahun yang kita adakan. Saya nggak mau terima undangan. Kemarin sempat ada hamba Tuhan ngundang saya untuk melayani doa Pentakosta. Dalam hati saya bilang, di gereja saya juga ada. Saya mau apinya itu tetap ada di gereja saya. Saya nggak mau memberkati tempat lain sementara di gereja saya orang-orangnya saya tinggalin. Jadi saya mau di tempat ini kita sama-sama mengalami lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman Pentakosta itu memang pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan sedang mempersiapkan kegerakan yang besar buat gerejanya. Ketika gereja Tuhan udah cenderung menjadi gereja yang stuck, merasa puas dengan kondisi gereja yang ada. Itu sesungguhnya ketika gereja menjadi suam-suam, menjadi dingin, dan menjadi seakan-akan gereja itu mati, tidak ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Saya percaya sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan satu gelombang kegerakan yang besar. Ada sesuatu ledakan yang Tuhan akan siapkan di tengah-tengah gerejanya. Nanti saya akan berikan sedikit kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Tuhan bekerja, mempersiapkan gelombang kegerakan yang besar lewat orang-orang tertentu yang kalau kita lihat rasanya dia bukan siapa-siapa, enggak ada nothing spesial dalam hidupnya. Tetapi Tuhan bisa bekerja lewat orang-orang yang demikian. Hari ini hari terakhir kita mau membahas tentang the unlimited power, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya hari kemarin sama hari ini kita udah secara khusus mengundang Ibu Pendeta Moiliana untuk melayani kita. Karena
pengalaman beberapa orang bilang Ibu Moi itu punya karunia spesial untuk mendoakan orang-orang tertentu. Tetapi waktu sebelum Pentakosta mulai, peringatan Pentakosta dimulai, beliau telepon malam-malam, Pak Yusa, maaf sekali karena pas hari ini suaminya itu ada pelayanan di Bali dan ke daerah Nusa Tenggara sana. Jadi nggak bisa dua-duanya pergi. Salah satu hari stay, apalagi ini klimaksnya Pentakosta kata beliau. Ya, klimaksnya Pentakosta, jadi beliau stay di tempatnya dia. Dan kemarin hari Sabtu beliau kirim WA ke saya, dia tunjukin video klip waktu dia pimpin anak-anak pantinya dia, anak-anak raja itu. Doa di ruang atas, mereka sedang bangun satu asrama, dan ketika mereka berdoa, anak-anak itu dilawat Tuhan. Teman-temannya doain, saling mendoakan, dan mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak mungkin SD sampai SMA, mereka seusia itu saling mendoakan dan Tuhan lawat mereka. Pengalaman Pentakosta mereka alami di situ, dan saya bilang, Tuhan, kalau boleh Tuhan, gereja di tempat ini juga ngalamin itu. Ngalamin sesuatu karya Tuhan yang dinyatakan. Dan waktu beliau kirim gitu, saya bilang, wah puji Tuhan ya Bu Moi, Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk menerima tongkat estafet dari generasi kita ke generasi mereka. Untuk membawa kegerakan buat generasi mereka. Amin, amin, amin katanya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bekerja melawat setiap kita, memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca satu ayat di Kisah 1 ayat 8. Ayatnya ada di depan itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ayatnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita. Dari sekolah minggu saya selalu dikasih ayat hafalan sama guru sekolah minggu saya, ayat ini Bapak Ibu Saudara, apalagi menjelang hari Pentakosta, ayatnya hafalannya ini. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ayat hafalan, tetapi sebetulnya bukan sekedar ayat hafalan Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat ayat ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita ada sesuatu potensi, power yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kalau di dalam bahasa Inggris pakai kata kuasa, atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris cuma pakai kata power atau kuasa. Tapi kalau dalam bahasa Yunani ada dua kata yang menjelaskan tentang kuasa. Bisa tolong di slide berikutnya, ada dua kata tentang kuasa. Kemarin sempat disinggung oleh Pak Dwi yang melayani hari Sabtu kemarin. Yang pertama itu kata kuasa itu dipakai kata exousia. Exousia itu yang Tuhan Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu kuasa itu bicara tentang otoritas, pengaruh, yurisdiksi atau batas kekuasaan wewenang yang dimiliki oleh Yesus. Segala kuasa, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Itu kata exousia yang dipakai. Ada kata kuasa yang kedua, itu dipakai kata dunamis. Nah, yang dipakai di Kisah 1 ayat 8 ini adalah kata dunamis itu. Dunamis itu kalau diterjemahkan punya pengertian kurang lebih kekuatan fisik, keperkasaan, kesanggupan, perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa, karya yang luar biasa, pembuat keajaiban, kuasa untuk membuat mujizat. Dan ini yang Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk buat mujizat, kuasa untuk menyatakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ini buat saya itu sesuatu yang membuat bergairah, membuat exciting. Karena kalau dari kata dunamis sendiri, kalau kita Bapak Ibu Saudara pikir, renungkan, kan ada, kita sering dengar istilah dinamo, terus ada dinamit. Itu kan ada sesuatu potensi di dalam itu untuk membuat sesuatu pekerjaan-pekerjaan, bukan dari dinamo bisa menghasilkan listrik, dari
dinamit itu menghasilkan ledakan yang besar. Nah, kuasa yang Tuhan beri itu akan menghasilkan hal-hal besar. Dikatakan kamu akan menerima kuasa, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan diberi kuasa untuk bikin mujizat segala macam kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya kuasa-kuasa itu Tuhan berikan tujuannya supaya apa? Supaya kesaksian kita ini menjadi kesaksian yang efektif, kesaksian yang powerful. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kisah gereja mula-mula, bisa tolong slide berikutnya. Peristiwa Pentakosta itu mengawali bagaimana murid-murid dan orang yang menantikan di kamar loteng Yerusalem mengalami peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan orang-orang yang di sekeliling itu mendengar apa yang mereka percakapkan, menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan kemudian ketika Petrus berkhotbah, kurang lebih 3.000 orang bertobat. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga menyertai kesaksian para rasul, murid-murid Tuhan. With sign and wonder. Tanda dan mujizat. Menyertai kesaksian mereka, menyertai pelayanan mereka. Sehingga kemudian terjadi gelombang kegerakan Allah yang luar biasa. Ada pertobatan besar-besaran, 3.000 jiwa bertobat, kemudian meningkat menjadi 5.000 dan seterusnya. Dan kemudian orang percaya itu tidak menjadi orang percaya yang egois, tetapi mereka punya semangat kasih yang melimpah, semangat berbagi dengan yang lainnya. Tidak ada yang kekurangan, karena semua orang yang masing-masing terbeban untuk menolong saudaranya, saling berbagi satu dengan yang lain. Itu yang terjadi dengan gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang tentunya kita merindukannya, bukan? Nah, itu dikerjakan oleh orang-orang biasa. Murid-murid Tuhan yang mengalami pengalaman Pentakosta adalah orang-orang biasa. Sebagian besar mereka nelayan, ada yang pemungut cukai. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda, tetapi Tuhan bisa memakai mereka, kesaksian mereka, menjadi alat yang luar biasa di mata Tuhan. Nah, saya mau selingi dengan satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Seorang guru sekolah minggu dari Amerika bernama Edward Kimball. Suatu saat dia punya seorang anak pemuda yang bekerja di toko sepatu. Dia tertarik dengan pemuda ini dan dia ingin mengajar anak ini untuk memberitakan Injil kepada dia supaya dia menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Maka dia sering datang ke toko sepatu, anak muda ini namanya Moody. Dia biasa nyemir sepatu di toko sepatu itu. Dia datang, dia ajakin anak muda itu untuk ikut kelas sekolah minggunya. Dan singkat cerita, anak muda Moody ini, yang namanya Moody, kemudian menjadi salah satu murid di sekolah minggunya. Dan kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita kenal, kemudian dia dikenal sebagai seorang pengkhotbah dan penginjil sepanjang zaman. D.L. Moody, Dwight L. Moody. D.L. Moody, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanan seorang Edward Kimball, seorang guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu dia secara khusus kunjungin D.L. Moody supaya dia mau datang ikut kelas sekolah minggunya dan ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Dia kemudian tergerak hatinya menyerahkan hidupnya menjadi seorang pengkhotbah dan penginjil yang dikenal sepanjang zaman. Khotbah-khotbah D.L. Moody itu khotbah-khotbah yang banyak dikutip oleh orang-orang hamba-hamba Tuhan pada generasi-generasi sebelum kita. Ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi cerita ini nggak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Waktu tahun 1873, D.L. Moody mengunjungi Liverpool, Inggris. Dan di sana dia mengadakan penginjilan dan KKR. Lalu dia berkunjung ke sebuah gereja baptis yang digembalakan oleh F.B. Meyer. Dan dalam khotbahnya dia menceritakan kisah tentang seorang guru sekolah minggu yang mengunjungi setiap muridnya dan membawa mereka kepada Kristus. Khotbah itu begitu berapi-api, begitu menyentuh hati gembalanya si F.B. Meyer ini. Sampai kemudian mengubah pelayanan Meyer, membakar hatinya dan menginspirasi dia sehingga dia menjadi penginjil sama seperti D.L. Moody.
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, F.B. Meyer ini kemudian melakukan perjalanan penginjilan keliling. Dan dia sampai ke Amerika, dia berkhotbah di Northville, Massachusetts. Dan seorang pendeta muda mendengar kata-kata F.B. Meyer ini. Dia memberikan tantangan gini, sekiranya Anda tidak sanggup menyerahkan segalanya untuk Kristus, apakah Anda mau untuk dijadikan sanggup? Ya. Tantangannya dia, sekiranya Anda tidak sanggup menyerahkan segalanya kepada Kristus, apakah Anda mau untuk dijadikan sanggup? Tantangannya dia gitu. Dan hal ini, waktu mendengar ini, seorang anak muda yang namanya J. Wilbur Chapman, dia merespon panggilan itu, menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya. Chapman kemudian menjadi seorang penginjil hebat di zamannya. Seorang sukarelawan di dalam penginjilannya. Dia menginjil dengan didampingi oleh banyak sukarelawan, volunteer yang mendukung pelayanannya dia. Dan salah seorang volunteer yang mendukung pelayanannya itu namanya Billy Sunday. Billy Sunday itu menolong dia ketika melakukan penginjilan-penginjilan dan KKR. Sambil Billy Sunday ini belajar khotbah dan memperhatikan caranya Chapman ini setiap kali khotbah bikin KKR seperti apa sih. Biasa kan kalau ada pendeta-pendeta yang punya karisma itu suka ditiru oleh jemaatnya, oleh pengikut-pengikutnya. Kalau zaman saya masih remaja dulu, gembala kami itu Om Patras termasuk pengkhotbah yang cukup bagus Bapak Ibu Saudara. Dan kami beberapa murid, beberapa anak muda yang sekolah Alkitab, itu katanya gaya khotbahnya niru dia semua. Kebanyakan niru dia semua. Karena kita mengagumi figur beliau. Setiap kali membawain firman, cara menggalinya kita pelajari, kita gaya-gayanya kita banyak ngikutin. Ya. Nah, Billy Sunday ini belajar dari Chapman ini. Lalu akhirnya Billy Sunday kemudian dia mengambil alih pelayanan Chapman itu menjadi salah satu penginjil paling dinamis di abad ini. Dan membawa berita beribu-ribu orang kepada Kristus. Lalu setelah menjadi penginjil yang luar biasa di Amerika, dia mendirikan Billy Sunday itu mendirikan sebuah pelayanan bisnismen namanya Charlotte Businessman Club. Untuk di mana semua orang mau mendedikasikan diri mereka untuk menjangkau kota mereka bagi Kristus. Ketika dia mendirikan yayasan bisnismen ini, kelompok orang-orang pebisnis untuk mau mengadopsi kota mereka supaya dimenangkan bagi Tuhan. Ada seorang pengusaha yang dimenangkan namanya Mordechai Ham. Mordechai Ham ini dia merespon komunitas ini, dia terima Tuhan dan dia mendukung pelayanan ini. Lalu Mordechai ini kemudian dia jadi salah satu penginjil. Ketika dia jadi hamba Tuhan, jadi penginjil. Mordechai Ham itu sering berdoa begini. Di dalam doanya dia punya hotel dan di dalam perlengkapan hotelnya dia selalu kasih doa begini, tulisan doanya. Tuhan, kirimkan seorang hamba Tuhan untuk memberikan kekuatan. Tuhan, kirim seorang hamba Tuhan untuk memberikan kekuatan. Dari tulisan doa itu dia punya harapan. Tuhan memunculkan seseorang yang akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan jawab doanya lewat sebuah mimpi. Untuk dia melayani sebuah sekolah SMA. Di sekolah SMA itu, dia melakukan KKR tahun 1932. Dan ketika dia melakukan KKR tahun 1932 itu, ada seorang remaja pemain basket yang tinggi semampai duduk di tengah kerumunan orang banyak. Dan mendengar khotbah yang disampaikan oleh Mordechai Ham itu. Ya, oleh pendeta berambut putih itu, Mordechai Ham. Setiap malam di dalam khotbah-khotbahnya, seakan-akan Mordechai Ham ini, pendeta ini, penginjil ini, menunjuk anak muda itu. Sampai anak muda itu nggak tahan. Ya. Seakan-akan dia ditunjuk terus oleh Mordechai Ham itu, sampai akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Kristus. Dan anak muda ini, Bapak Ibu Saudara tahu, namanya Billy Graham, Bapak Ibu Saudara. Dari Edward Kimball, seorang guru sekolah minggu, sampai Billy Graham, ada kurang lebih 6
6 hamba Tuhan, 6 orang yang dilewatin, Tuhan bekerja lewat orang-orang spesial ini. Dari yang mungkin yang Edward Kimball, dia cuma memunculkan satu orang, D.L. Moody. Moody bisa memenangkan banyak orang. Dan dari sekian banyak orang yang dimenangkan D.L. Moody, ada F.B. Meyer. Dari F.B. Meyer muncul seorang yang namanya Wilbur Chapman. Chapman muncul Billy Sunday. Billy Sunday menghasilkan Mordecai Ham. Mordecai Ham melahirkan Billy Graham. Kita sama-sama tahu bukan? Billy Graham itu orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sampai akhir hayatnya, beberapa presiden Amerika menjadikan dia sebagai penasehat rohaninya. Itu orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa Tuhan bekerja seperti itu? Manusianya biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa. Nah, gereja mula-mula itu murid-murid orang-orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi melalui mereka Tuhan mau buat kegerakan yang besar. Bisa tolong slide berikutnya, kita melihat kegerakan di gereja mula-mula. Ketika setiap kali khotbah diberitakan, nggak lama khotbahnya seperti yang saya pernah singgung waktu awal-awal doa Pentakosta ini. Dia mungkin khotbah cuma sebentar. Tapi hasilnya 3.000 orang bertobat, ribuan orang percaya Yesus, menerima Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Dan kehidupan gereja mula-mula orang-orangnya itu penuh dengan kasih satu sama lain. Mereka saling berbagi. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, semua kegerakan itu berawal dari doa. Doa yang sudah dimulai oleh para murid, orang-orang percaya ketika Yesus perintahkan, jangan pergi meninggalkan kota Yerusalem, tunggulah sampai kamu diperlengkapi dengan tempat maha tinggi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan mereka menantikan janji Tuhan itu. Setiap hari mereka berdoa, hari demi hari mereka berdoa, menantikan kegerakan Allah itu terjadi, dinyatakan dalam hidup mereka. Satu saat di tahun 1940, ada seorang profesor dari sebuah seminari di Amerika mengajak mahasiswanya pergi ke Inggris, mengadakan napak tilas ke tokoh-tokoh kebangunan rohani. Profesor Edwin Orr, dia ajak mahasiswa seminarinya ke daerah satu tempat namanya Lincolnshire, tempat di mana John Wesley pernah hidup di sana. Lalu dia bawa ke rumah di mana John Wesley tinggal. Lalu di rumah John Wesley itu mereka masuk, mahasiswanya dibawa masuk, lihat dapurnya John Wesley, tempat biasa John Wesley masak, makan di situ. Terus diajak ke ruang belajarnya, masih ada beberapa buku yang biasa dibaca John Wesley. Murid-muridnya diajak ke situ supaya mereka belajar, ini loh, tokoh kebangunan rohani ini dulu hidupnya seperti ini, hidup sederhana, dan bagaimana kesaksian hidupnya, mereka belajar di sana. Lalu terakhir mereka dibawa ke tempat tidurnya. Kamar John Wesley, tempat biasa dia tidur. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika di tempat tidur itu hanya ada kasur, lalu ada lantai yang beralaskan karpet seperti ini. Dan yang menarik, di dekat kasur, di lantai beralaskan karpet itu ada cekungan. Dua cekungan kecil di situ. Lalu profesornya bilang, di sini tempat ini biasa John Wesley berdoa. Dia berdoa sama Tuhan, minta agar Tuhan kirim kebangunan rohani untuk Inggris. Dan Tuhan jawab doa John Wesley. Tuhan jawab doa John Wesley, Tuhan pakai dia menjadi pembawa kebangunan rohani di Inggris. Nah, kemudian semua mahasiswanya diajak keliling ke tempat-tempat yang lain lagi di rumah itu. Waktunya udah selesai, diajakin kembali ke bus. Mereka mulai dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1 orang. Lalu yang mana sih? Yang 1 orang ini kemana? Dicarilah, ke dapurnya nggak ada, ke ruang belajarnya nggak ada. Terakhir, Profesor Edwin Orr pergi ke kamarnya John Wesley. Di sana, dia lihat ada seorang mahasiswanya sedang berlutut. Tepat di cekungan di mana John Wesley pernah berlutut berdoa. Dan dalam doa yang sederhana, mahasiswa itu berkata begini, would you do it again? Lord, would you do it again? God, would you do it again through me?
Maukah engkau Tuhan melakukannya lagi? Tuhan, maukah engkau melakukannya lagi? Dia terinspirasi dengan cerita profesornya. Dia doa sama Tuhan, Tuhan maukah engkau melakukannya lagi melalui aku? Dan ketika profesor itu dengar doanya, setelah sekian lama, profesor itu tepuk bahu anak muda ini. My son, time is up. Let's go home. Ayo anak, kita kembali. Tuhan dengar doamu katanya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, si pemuda ini, Billy Graham, dia bangkit berdiri ikut profesornya kembali ke bis. Dan sekian tahun kemudian kita kenal siapa Billy Graham, bukan? Seorang tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu kenapa? Doanya. Would you do it again? Lord, would you do it again? Maukah engkau melakukannya lagi Tuhan? Through me, melalui saya. Waktu dengar itu, saya pertama kali dengar ini di salah satu pelatihan tentang pemuridan. Dan waktu saya dengar itu, saya bilang, saya sampai nangis, saya bilang, Tuhan, maukah bikin itu lagi Tuhan? Bikin kegerakan seperti itu lagi, lewat kami, lewat generasi ini. Bapak Ibu Saudara, generasi kita adalah generasi di mana Tuhan sedang mempersiapkan kegerakan-kegerakan yang besar. Itu bukan cuma sejarah, tapi Tuhan masih mau bekerja hari-hari ini. Lewat kita, lewat saudara dan saya. Jadi mari kita membuka hati kita untuk Tuhan memakai hidup saudara dan saya. Yang terakhir saya mau tunjukkan satu gambar grafik yang saya pernah dapat di dalam satu pastor conference. Dia seorang hamba Tuhan menjelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap momen Tuhan akan bekerja. Dari momen itu akan berbuat menjadi momentum. Lalu dari momentum itu akan menjadi satu kegerakan, movement, pergerakan. Momen itu kita melihat di dalam Kisah 2. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi. Bertambahlah jumlah jiwa yang diselamatkan. Itu peran lewat pendeta, lewat seorang Petrus, dengan khotbah, dengan kemampuan interpersonal, dengan pewahyuan, dengan karakternya, Tuhan bekerja. Kalau zaman sekarang mungkin hasilnya bisa sekitar 100 sampai 250 orang diselamatkan. Gereja mula-mula sampai 3.000. Kalau zaman sekarang, zaman modern mungkin antara berkisar 1 sampai 250 orang. Kalau kita punya khotbah bagus, punya pewahyuan, interpersonalnya bagus, cara mendekati orang bagus, karakternya bagus, kita bisa menjangkau sekitar 1 sampai 250 orang. Nah, kemudian di Kisah 5 makin bertambah jumlah orang percaya. Di sana ada power and presence, kehadiran Tuhan dinyatakan. Ada mujizat, perubahan hidup, dan terobosan-terobosan. Kalau kita meyakini ada karya Tuhan, mujizat terjadi di gereja ini misalnya, ada perubahan hidup orang-orang yang ada di kita, yang tadinya suka ngutang nggak bayar, yang suka nipu, tahu-tahu diubahkan Tuhan. Itu akan membawa terobosan. Kita bisa menjangkau sekitar 250 sampai 990, mendekati 1.000 orang. Tapi kita tentu nggak pengen nggak cuma sampai situ kan. Seperti di Kisah 6 kemudian pertambahan jumlah murid makin banyak. Dan itu bicara tentang bagaimana fokusnya kepada orang. Ada pemuridan, ada kepemimpinan, manajemen, dan pelayanan tim, struktur mulai dibangun, nilai-nilai, visi dibagikan, ada culture, budaya yang terbentuk, kebiasaan orang-orang yang ada di jemaat itu seperti apa, itu akan membawa pergerakan yang berikutnya, bisa menggapai di atas 1.000 orang. Tetapi kalau kita sudah sampai di dalam kegerakan atau movement itu, bertambah besar jumlah jemaat-jemaat. Di situ ada proses polisi, kebijakan, prosedur, pelatihan-pelatihan. Itu bicara tentang ada sistem yang dibangun, ada silabus atau pola yang disiapkan, komunikasi, ritmik, pemerintahan. Akan ada plant churches, penanaman gereja-gereja. Dan itu lewat orang-orang yang biasa, termasuk saudara dan saya. Saya nggak tahu kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang tiba-tiba Tuhan munculkan seorang
yang sama seperti Billy Graham. Tiba-tiba Tuhan munculkan seorang sama seperti D.L. Moody, menjadi pengkhotbah yang hebat, atau menjadi orang yang bisa memberkati generasinya dengan caranya. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah kita mau membuka diri kita untuk Tuhan bekerja seluas-luasnya. Yang terakhir saya mau kasih gini, jangan sampai ketika Tuhan mau pakai kita menolak pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan mempersiapkan sesuatu dalam hidup kita, dan kemudian kita tidak membuka hati, kita tidak mau dipakai Tuhan menurut kehendak rencananya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika tahun 45, ketika Billy Graham mulai terkenal, sebetulnya bukan cuma Billy Graham, ada 3 orang. Satu Billy Graham, terus ada Chuck Templeton, dan satunya Brown Clifford. Ada 3 orang, sama-sama punya potensi menjadi pendeta-pendeta besar. Tapi sayang, setiap kali mereka khotbah orang semua kagum. Tetapi sayang di tengah jalan yang namanya Chuck Templeton, kemudian dia menjadi seorang yang mengejar karir di dunia, menjadi orang yang mengejar di dunia karir, di dunia radio, menjadi penyiar radio. Padahal waktu jadi hamba Tuhan, dia punya tulisan yang fenomenal. Tulisannya kalau Allah itu mengasihi, kenapa ada orang-orang yang dibiarkan menderita kelaparan sampai mati? Dia seorang brilian dan dinamis dalam pelayanannya. Dan dia teman dekatnya Billy Graham, Bapak Ibu Saudara. Tapi kok kenapa tiba-tiba dia menjadi orang yang ngejarnya bukan lagi mengejar panggilan Tuhan dalam hidupnya, pelayanannya dia, tetapi dia menjadi seorang penyiar radio dan televisi. Bahkan terakhir ketika dia menjadi penyiar radio, dia justru tidak percaya Tuhan. Dia menjadi orang yang ateis. Itu Chuck Templeton. Yang kedua ada namanya Brown Clifford. Brown Clifford dia dikenal sebagai penginjil bertalenta dan berapi-api. Penuh kuasa yang akan menguasai gereja-gereja selama berabad-abad. Kata orang banyak pada waktu itu. Hamba-hamba Tuhan senior udah bilang, Brown Clifford ini orang yang luar biasa. Setiap khotbah berapi-api dan ada kuasa. Dan mereka yakin lewat orang ini, lewat Brown Clifford ini, gereja akan dibangun dan hidupnya, namanya akan selalu dikenang berabad-abad. Tetapi, dan dia setiap kali pergi mengunjungi universitas teologi, satu universitas di Baylor, ada siswa-siswa kalau dibikin seminar sama dia, 2,5 jam mendengarkan dia khotbah, nggak kerasa. Mereka masih betah, bahkan orang banyak kalau pengen denger dia khotbah, supaya waktunya nggak dibatasi, itu bel yang biasa mengingatkan waktunya udah lewat, sengaja tali belnya dipotong supaya tidak terganggu mendengar khotbahnya dia. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, Brown Clifford ini kemudian pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat kasihan sekali. Dia hidup sebagai seorang pemabuk pada akhirnya dan meninggal dengan penyakit sirosis hati. Hidup mabuk-mabukan, istri sama 2 anaknya ditinggalkan. Gara-gara apa? Anaknya lahir dalam kondisi yang cacat. Anaknya lahir dalam kondisi cacat dan dia kemudian menjadi seorang yang mabuk-mabukan. Dan pada akhirnya dia kemudian meninggal dengan kondisi sakit terkena sirosis hati. Karena anaknya itu, 2 anaknya sakit Down syndrome. Dia tinggalkan mereka tanpa memberikan biaya sen pun. Dan dia menjadi pemabuk berat. Ketika orang melihat dia, pengkhotbah yang dulunya terkenal, pada akhirnya meninggal dalam kondisi sakit sirosis hati di usia 35. Masih sangat muda. Di kamar hotel kumuh di satu kota di daerah Texas. Sedih bukan Bapak Ibu Saudara? Orang yang dikenal berapi-api dulu punya potensi. Kalau Billy Graham sampai
akhir kita sama-sama tahu finishing well dia. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi dua temannya ini loh, ada yang menjadi ateis, menyangkal keberadaan Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Lalu yang satu menjadi pemabuk karena kecewa dengan kondisi kehidupannya. Anaknya lahir sebagai anak-anak yang Down syndrome, sehingga dia tinggalkan istri dan anaknya. Mereka orang-orang yang sama-sama dapat panggilan Tuhan. Tapi ketika mereka melarikan diri dari panggilan Tuhan, mereka mengingkari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya menyedihkan. Ada yang jadi ateis. Dan ketika yang satu ini meninggal di sebuah hotel di tempat daerah yang kumuh, beberapa pendeta di kota itu kemudian ngumpulin duit, beli peti mati yang murah, kemudian jenazahnya dikirim ke satu daerah di pantai timur Amerika dan dimakamkan di sebuah pekuburan tempat orang-orang miskin dimakamkan di sana. Dia dimakamkan di sana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sedih. Waktu membaca ini saya sampai, Tuhan, kasihan. Ada banyak orang sebetulnya Tuhan mau pakai. Tetapi ketika mereka menutup diri, Tuhan mau pakai mereka, mereka tidak mau menjawab panggilan Tuhan, akhirnya mengenaskan. Biarlah hari-hari ini kita mau menjadi orang-orang yang membuka hati. Ketika Tuhan mau memakai hidup kita, mari kita mau bilang, Tuhan, pakai aku. Maukah Engkau mulai lagi Tuhan? Mulai dari hidupku. Dan Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara ambil waktu sejenak. Saya nggak akan perpanjang renungan firman, tapi biarlah kisah ini akan memotivasi kita. Untuk kita membuka hati, untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Saya ajak minta tolong para pelayan musik pujian boleh bersama-sama menolong saya menaikkan satu pujian. Ada satu nyanyian yang saya ingin kita nyanyikan bersama. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Yang ada di slide terakhir tadi ada lagunya, sudah saya siapin di situ. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bapak Ibu Saudara, pujian ini cukup baik mengatakan, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu
hidupku. Tapi saya pernah ikut satu ibadah pakai lagu ini tapi dalam versi bahasa Inggrisnya Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata versi bahasa Inggrisnya menurut saya lebih kena, lebih menyentuh hati. Bisa tolong yang versi bahasa Inggris yang I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand. Yang versi I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Saudara, tahun 45, 3 orang tadi, ada Billy Graham, Chuck Templeton, dan Brown Clifford. Sama-sama orang yang punya karunia luar biasa. Setiap kali mereka berkhotbah, ribuan orang datang, ribuan orang bertobat, mau terima Tuhan. Tapi di kemudian hari hanya tinggal 1 orang yang masih bertahan. Kenapa? Yang lain mengingkari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang lain tidak lagi membiarkan Tuhan Roh Kudusnya bekerja dalam hidupnya. Hanya Billy Graham yang stay di dalam pelayanan dan tetap dipakai Tuhan hingga akhir hidupnya. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari generasi-generasi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, yang mau meluaskan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi alat-alat kemuliaannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau cari hatinya Tuhan. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and once more, let's say together. Hallelujah, hallelujah. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan, mari sama-sama katakan, yes Jesus, I'm reaching for your heart. You hold your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Haleluya, haleluya. Mari ambil waktu kita secara pribadi datang kepada Tuhan, membuka hati kita biar Roh Kudusnya berkarya dalam hidup saudara dan saya. Ketika Dia memberikan panggilan khusus dalam hidupmu, ketika Dia mau memakai hidup saudara dan saya, mari biarlah kita mau terbuka di hadapan Tuhan, sama seperti seorang mahasiswa seminari ketika dia berkata, would you do it again? Would you do it again, oh Lord, through me? Yes Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Maukah Kau melakukannya lagi Tuhan, melalui kami, melalui
waktunya Engkau bekerja berkarya, membakar, mengobarkan setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya Yes, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Mari Tuhan kobarkan karunia-karunia-Mu Tuhan. Engkau melawat kami, membangkitkan pahlawan-pahlawan iman, membangkitkan orang-orang-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, untuk saling melengkapi, untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Yesus Tuhan mulia, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Maukah Engkau melakukannya lagi Tuhan? Mari kerjalah, bekerjalah melalui setiap pribadi kami, lewat orang-orang tua di tempat ini, lewat anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak Tuhan. Engkau mengirimkan gelombang-gelombang kegerakan Allah yang besar di tempat ini. Yes, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Yes, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Bekerjalah Tuhan di hati setiap kami, mengobarkan roh setiap kami Tuhan, sehingga kami bergairah untuk Engkau, berapi-api bagi Tuhan, punya semangat yang baru Tuhan, untuk membawa kegerakan-Mu Tuhan, buat generasi kami, buat angkatan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yes, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Amin, amin. Yesus. Murid-murid adalah orang-orang biasa yang Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi dengan kuasanya. Edward Kimball adalah seorang guru sekolah minggu biasa. Ketika Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita, melayani bukan pelayanan yang istimewa. Mungkin pelayanan kita hanya sebagai guru sekolah minggu. Mungkin pelayanan kita hanya bagian jemput seseorang. Tapi ingat, ketika suatu saat orang itu Tuhan pakai, satu saat Tuhan jadikan orang itu seorang yang luar biasa, kita ikut invest di dalam hidupnya. Kita ikut ambil bagian di dalam kehidupannya untuk memperlengkapi dia. Menjadi bejana di tangan Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Mari kita mau membuka hati, kita bilang, Tuhan, aku mau Kau pakai sesuai dengan karunia, talenta yang ada padaku. Tuhan, pakailah aku Tuhan, untuk melahirkan kegerakan rohani, untuk melahirkan gelombang kegerakan Allah. Ya Tuhan, amin, amin Tuhan, haleluya. Mari Tuhan, setiap kami tanpa terkecuali sore ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan karunia-karunia-Mu Kau berikan. Pakai setiap kami Tuhan, sesuai dengan karunia talenta yang ada pada kami, untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, melahirkan gelombang kebangunan rohani di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, ya Bapakku, Yesus Tuhan. Mari sebelum kita akhiri, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Syukuri kebaikannya, syukur kemurahannya. Haleluya, ya Bapakku, Yesus Tuhan.
Jesus, Jesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan mulia. Kau mulia, mulia, mulia. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kau berdaulat, kau berkuasa atas setiap pribadi kami. Engkau sanggup memakai kami, Tuhan, melahirkan kegerakan Allah yang besar. Kegerakan Allah yang besar. Kobarkanlah gairah yang baru. Kobarkanlah roh-Mu di dalam setiap kami, Tuhan. Menyala-nyala, berapi-api di dalam Tuhan. Yesus, Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapakku Yesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Sekali lagi, I'm reaching for your heart, Jesus. Hold my life in your hands, Jesus. Closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Biarlah Tuhan, sore ini kami meyakini Tuhan akan membawa kami gereja-Mu di tempat ini mengalami kegerakan Allah yang luar biasa. Ketika kami membuka hati kami untuk Roh-Mu terus bekerja melalui kami, untuk memperlengkapi tubuh-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh saling membagikan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Setiap karunia, setiap talenta yang ada, kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan mari Tuhan, maukah Engkau melakukannya kembali Tuhan, melahirkan kembali kegerakan Allah, melahirkan kembali gelombang kebangunan rohani di gereja-Mu, di generasi kami Tuhan, melalui setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Setiap kami yang mau Tuhan pakai, biarlah Tuhan Kau memakai kami untuk membawa gelombang-gelombang kegerakan Allah. Kebangunan rohani yang besar melanda tempat ini, melanda gereja-Mu, melanda orang-orang di sekeliling kami, supaya kami boleh melihat ada lawatan Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan, dan itu akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, memberi dirinya kepada Kristus, dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, bahkan untuk sepanjang 10 hari yang sudah Tuhan kami bersama-sama lewati.
Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, kami percaya itu tidak pernah sia-sia. Bukan hanya di dalam alam roh, tetapi di alam duniawi, di dalam kehidupan sehari-hari. Kami meyakini Tuhan sedang membukakan pintu-pintu anugerah-Mu, pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Tuhan sedang bukakan kesempatan-kesempatan baru, pintu berkat-Mu. Tuhan nyatakan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana ketika kami menaruh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang heran dan ajaib. Dan kami mau hidup kami menjadi berkat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini mungkin kami akan mengakhiri persekutuan doa ini. Tetapi kami percaya Roh-Mu terus tinggal menyertai kami. Roh-Mu akan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman baru bersama Engkau. Dan Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Memakai kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kiranya berkat sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan melimpah atas kami semua. Dan biarlah kami sebentar ketika berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai kami dengan selamat yang daripada Tuhan. Dan jadikan kami sekali lagi berkat dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami akhiri persekutuan kami sore hari ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian.